Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamal TV kembali bersama saya Ibra Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara di kesempatan siang hari ini, Selasa 19 Maret 2024. Senang sekali kembali kami berjumpa dengan Anda di suasana Ramadan penuh hikmah kali ini. Dan pagi hari ini saya bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate, Bapak Haji Rajman Maka, SKM MKes. Apa kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, ya. Sehat, dalam bulan puasa ini aktivitas tetap berjalan dengan lancar. Aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Ya, baik. Untuk Anda pemirsa Gamal TV, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang seputar topik Ramadan 1445 Hijriah, bulan keluarga. Baik, Bapak Kepala Dinas, pagi hari ini kita membahas banyak tentang keluarga di bulan Ramadan. Nah, bagaimana suasana Ramadan kali ini yang Bapak lihat dan Bapak rasakan sendiri, Pak? Ya, Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gamal TV yang hormati. Di bulan suci Ramadan ini memang adalah bulan yang sangat baik, penuh berkah, dan ada hikmah sebenarnya yang memang yang selalu dipetik di bulan suci Ramadan ini adalah kebersamaan bersama keluarga. Karena ada beberapa momen-momen yang memang betul-betul dianggap sangat bisa mendekatkan kita dengan keluarga. Yang pertama adalah pada saat sahur, kemudian yang kedua pada saat kita berbuka puasa. Nah, itu adalah momen-momen yang memang seharusnya kita bersama keluarga. Jadi itulah yang memang di bulan suci Ramadan ini kita berharap bisa menjalin kedekatan yang mungkin sebelum bulan puasa mungkin salah satu keluarga ada yang di mana tidak bisa berkumpul, tapi di bulan suci Ramadan ini momen-momen yang seperti tadi saya sebutkan ada dua, buka puasa dan sahur, itu yang biasa memang selalu bersama-sama dengan keluarga. Itu yang jadi memang beda dengan momen pada bulan-bulan selain bulan puasa. Bulan puasa ini seakan-akan menyatukan keluarga. Bisa berkumpul, bertemu di saat berbuka bersama, mungkin tarawih bersama, juga saat sahur bersama. Betul. Nah, kalau terkait dengan rutinitas yang dilakukan sendiri oleh Pak Rajman sekeluarga di bulan Ramadan ini seperti apa, Pak? Ya, kalau saya sendiri ya memang kalau saya pribadi, sendiri keluarga ya memang sih sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena di luar bulan puasa juga saya memang selalu membiasakan diri itu makan malam bersama, sholat maghrib bersama, dan memang kita selalu bersama, karena memang kalau saya ini kan keluarga kecil, anak satu. Nah, jadi selalu itu yang selalu saya tekankan. Dan di bulan suci Ramadan juga ini ya kita selalu sama-sama, baik berbuka puasa, sahur, kadang mengaji bersama juga. Itu, tapi memang ada momen-momen tertentu yang membedakan, karena kayak biasanya kalau kayak tadarus sama-sama itu yang jarang dilakukan di luar bulan suci Ramadan, kadang masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi memang meluangkan waktu banyak untuk bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita sama-sama keluarga. Nah, kira-kira apa yang bisa diperoleh keluarga dalam bulan Ramadan kali ini? Oh, sebenarnya banyak sekali yang bisa diperoleh keluarga. Yang pertama mungkin bisa salah satu kebersamaan. Artinya kemudian yang kedua, dengan kebersamaan itu kan bisa juga membuat keluarga saling bercengkrama, saling berdiskusi, sehingga unek-unek anggota keluarga itu bisa dipahami, sehingga nanti saat ada masalah-masalah kecil di tingkat keluarga itu bisa terselesaikan. Jadi itu yang saya anggap itu sudah sangat bermanfaat dengan kedekatan satu sama lain. Jadi sedapat mungkin segala hal bisa didiskusikan, Pak, ya? Bisa didiskusikan. Agar bisa ada jalan keluar, mungkin bisa dipisahkan bersama di momen-momen itu. Yang mana juga saya juga mungkin sedikit menjelaskan terkait dengan program-program kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini kami punya program unggulan, yaitu Bangga Kencana. Istilahnya Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan
keluarga berencana. Ini yang salah satu yang pembangunan keluarga ini yang kita fokus, memang betul-betul membina atau mendampingi keluarga supaya betul-betul menjadi sejahtera, menjadi baik. Kita bisa mendampingi supaya jangan ada terjadi pernikahan dini, jangan ada terjadi kemudian kayak kecelakaan, kecelakaan sosial lah istilahnya. Jadi betul-betul didampingi, dan kita membina keluarga itu, membina keluarga mulai dari istilahnya sebelum pengantin, hamil lagi didampingi, kemudian melahirkan, sampai lansia. Karena kita juga betul-betul bagaimana lansia ini bisa diberdayakan supaya jangan dianggap lansia ini tidak berguna, padahal mereka bisa juga diproduktivitaskan. Jadi dari pranikah sampai sudah menikah, melahirkan sampai lansia. Balitanya kita juga damping, kita ada bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja juga kita bikinkan kelompok-kelompok supaya jangan dia berkeliaran. Kita ada namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi ada juga generasi berencana. Jadi banyak kita punya. Jadi ditahan sebentar Pak Haji, karena banyak hal mungkin nanti kita diskusikan terkait dengan program-program yang dimiliki di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Semoga bisa mencapai keluarga yang harmonis seperti yang diharapkan keluarga di Kota Ternate pada umumnya. Saya akan kembali saat lagi, pemirsa, setelah jeda komersil berikut ini. Ya, pemirsa Gamalama TV, kembali bersama saya Ibrahim Hamzah dalam dialog Selamat Pagi Maluku Utara, masih bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate, Bapak Haji Rajman Maka SKM MKes. Dan topik kita terkait dengan Ramadan 1445 Hijriah adalah bulan keluarga. Baik Pak Haji, terkait dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan keluarga tentunya harus dimaksimalkan lebih baik untuk keluarga. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan agar keluarga bisa lebih maksimal di bulan Ramadan ini? Ya, jadi untuk memaksimalkan kebersamaan keluarga di bulan suci Ramadan, ya memang harus banyak berdiskusi. Artinya banyak, kalau keluarga yang lain bisa lebih banyak curhat lah istilahnya. Kemudian kita selaku mungkin kepala keluarga ya harus banyak melakukan pendekatan terhadap mereka, menyampaikan hal-hal yang baik maupun tidak baik apabila mungkin tidak berada dalam keluarga. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dijelaskan ke mereka bahwa kebersamaan dengan keluarga itu jauh lebih baik daripada berjalan sendiri-sendiri. Ya, terkait dengan di Ramadan ini tentunya sebagai orang tua tentunya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, bagaimana pembagian peran sebagai seorang ayah dan ibu di bulan Ramadan ini? Ya, memang kalau saya di keluarga saya memang mungkin kan tadi saya sampaikan keluarga kecil, anak satu. Jadi dalam hal berbagi peran memang kita sudah berbagi peran. Kalau untuk antar ke sekolah biasa bundanya yang antar. Kalau jemput biasanya kalau memang bundanya tidak sempat saya yang jemput. Jadi kita tidak sampai saat ini saya belum membiarkan jalan sendiri meskipun memang sudah besar. Kemudian kita berbagi peran untuk istilahnya dalam hal-hal kebutuhan pribadi ya, karena memang perempuan ya itu bundanya ya lebih bundanya. Tapi kalau dalam hal-hal mungkin kalau kayak
jalan-jalan atau nonton, itu biasanya saya yang menghandle. Jadi memang kita sudah istilahnya sudah sepakat untuk membagi waktu supaya betul-betul kita masih tetap bisa dekat meskipun kesibukan ya, tapi tetap kita bisa menjaga dan mempersiapkan waktu untuk mereka. Dan yang terpenting adalah quality time. Ya, quality time. Walaupun sibuk dengan aktivitas, quality time itu penting. Ada memang agenda yang tidak pernah terlepas sampai saat ini, yaitu kita setiap hari Sabtu, hari libur lah, Sabtu atau Minggu ya pasti kita akan jalan-jalan, karena memang hari Sabtu dan hari Minggu itu semuanya libur. Jadi kita siapkan waktu betul-betul dengan keluarga untuk apakah di rumah bersantai atau kita keluar jalan-jalan untuk mungkin menikmati, nonton kah, makan bersama, atau mungkin ya lihat-lihat pemandangan. Jadi seperti itu. Terus terkait dengan momen-momen penting yang ada dalam bulan Ramadan ini, kira-kira manfaat apa yang bisa diperoleh untuk memperkuat kebersamaan keluarga? Oh, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan kebersamaan keluarga. Yang pertama, keluarga kita juga bisa tercegah ya dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, adanya pergaulan bebas. Kemudian anak-anak yang ya mungkin kita bisa lihat saat ini banyak yang anak-anak muda yang di bulan suci Ramadan ini malam berkeliaran, ugal-ugalan, dan malah saya sempat prihatin beberapa hari yang lalu ada yang sampai kecelakaan. Iya, betul. Dengan manfaat dengan kedekatan bersama keluarga itu ya semuanya itu hal-hal seperti itu bisa tercegah. Tercegah dari adanya pergaulan bebas, kemudian anak muda yang ugal-ugalan, kemudian terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ya, yang pasti di bulan Ramadan kita manfaatkan sedemikian rupa bulan yang penuh berkah ini agar diisi dengan nilai ibadah tentunya ya. Baik pemirsa Gamalama TV, kita sudah dengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada pagi hari ini, dan masih banyak hal yang perlu kita gali lagi terkait informasi keluarga. Dan tetap bersama kami, kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Masih bersama saya, Ibrahim Hamzah, dalam program Selamat Pagi Maluku Utara. Pagi hari ini kita membahas tentang Ramadan adalah bulan keluarga bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate, Bapak Haji Razman Maka, SKM, MKes. Dan untuk Anda, pemirsa Gamalama TV, bisa saksikan tayangan kami langsung dari kanal YouTube @Gamalama TV dan juga di Gamalama TV Official. Baik, kita kembali dengan Pak Kepala Dinas terkait dengan momen keluarga ini, Pak. Nah, tentunya kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini seorang ibu itu sangatlah sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Nah, untuk itu apakah anggota keluarga bagaimana memposisikan ibu sebagai seorang yang sibuk tadi, dan ibu pun sendiri harus berbuat seperti apa agar di keluarga terlihat lebih harmonis dan berjalan dengan baik? Betul. Jadi kalau dalam hal peran ibu dalam posisi keluarga memang sudah sangat penting ya. Jadi meskipun ibu itu sibuk bekerja atau dengan istilahnya seorang ibu ini adalah wanita karir, tapi tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga tetap harus melekat di situ. Jadi dan di bulan suci Ramadan ini saya lihat peran ibu memang justru lebih bertambah ya, karena satu sisi seorang ibu ini harus bekerja melaksanakan tugas sehari-harinya, apakah itu ASN ataupun bekerja di kantor swasta dan lain-lain sebagainya. Tapi saya lihat mungkin karena semangatnya sebagai ibu itu mereka tetap harus menyiapkan seperti buka puasa, makan malam dan sahur itu dengan kesibukannya, sehingga
memang peran seorang ibu sangat penting, dan saya lihat keluarga juga memang selalu berharap ibu ini yang mengatur semuanya, karena mungkin berbeda mungkin istilahnya sentuhannya kalau ibu yang mengatur, atau mungkin orang lain kan dengan asisten rumah tangga atau bagaimana, itu sangat berbeda. Betul. Artinya kalau seorang ibu yang mungkin yang mengatur ini, keluarga juga sangat senang, artinya mungkin merasakan hal yang berbeda, sehingga terciptalah suasana kedekatan antara anggota keluarga yang lain, seperti itu. Ya, jadi seorang ibu betul-betul adalah profesi yang multitasking. Yeah. Semua serba bisa, harus bisa melakukan apapun yang ada dalam keluarga. Pasti seorang ibu harus bisa mengambil bagian. Nah, semua. Kalau kita melihat dari anak-anak yang mulai dari usia balita sampai remaja, tentunya pola pendidikannya berbeda, cara penanganannya berbeda. Nah, menurut pendapat Bapak sendiri, penanganan bidang pendidikan pada anak remaja, balita maupun dewasa itu seperti apa? Memang sangat berbeda, karena usia balita ya pada prinsipnya sebenarnya mereka itu hanya diperkenalkan, semestinya itu mereka diperkenalkan dengan teori-teori atau metode-metode bermain saja, bermain, bercengkrama, bercerita, artinya mengungkapkan apa istilahnya yang mungkin yang dipikirkan. Jadi kemudian kalau remaja itu berbeda lagi. Jadi betul-betul kalau pendidikan remaja itu ya memang mencari salah satunya mencari jati diri, dan itu juga mungkin remaja yang perlu pendekatan khusus. Kemudian pendidikan untuk dewasa lain lagi. Jadi memang pola pendidikan balita, anak dan remaja itu harus berbeda, tidak bisa disamakan dan tidak bisa dipaksakan. Jadi biarkan mereka menentukan sendiri apa yang mau dipelajari. Kalau balita memang tetap diarahkan, tapi kebanyakan memang harus fun, bermain dan bercerita. Itu yang. Dan yang terpenting harus selalu dalam pengawasan orang tua. Ya, harus dalam pengawasan orang tua. Nah, terkait dengan pendidikan yang diperoleh tadi, tentunya ada komunikasi yang baik dari keluarga orang tua kepada anak. Nah, seperti apa komunikasi yang baik tersebut, Pak Haji? Ya, kalau menurut saya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua itu istilahnya anak itu jangan takut atau segan dengan orang tua, tapi dianggap bahwa orang tua ini adalah sahabat, adalah teman, dan orang tua juga jangan selalu menganggap bahwa anak ini harus didikte. Nah, kita harus mendengarkan juga istilahnya keluhan, kemudian saran, masukan dalam hal mungkin keluarga mengambil sesuatu kesepakatan, harus dilibatkan anak sebagai anggota keluarga, supaya jangan menganggap, supaya anggota keluarga ini atau anak ini tidak menganggap bahwa dia harus mengikuti, tapi dia harus berperan bahwa saya juga mengusulkan itu. Anak-anak juga merasa terlibat, sehingga pada saat dieksekusi atau keputusan dilaksanakan itu semuanya merasa senang, karena anak juga dilibatkan dalam penentuan suatu keputusan. Ya, baik. Tadi Pak Haji ada sempat menyinggung soal program-program yang dimiliki di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci tadi, Pak Haji? Oh iya, jadi memang tadi supaya sedikit ada gambaran bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memang bisa dibilang perpanjangan tangan dari BKKBN. BKKBN itu kita punya program pokok atau program utama adalah Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, dan pencegahan stunting sebenarnya saat ini. Nah, itu yang paling penting, yang karena terkait dengan keluarga, jadi fokus dengan pembangunan keluarga itu ya memang program-program itu banyak kita fokuskan di keluarga. Kami punya kayak di setiap kelurahan itu ada satu tim pendamping keluarga. Jadi tim itu terdiri dari 3 orang, itu mendampingi keluarga-keluarga yang memang berisiko. Nah, apakah itu berisiko stunting, berisiko istilahnya rawan kemiskinan, itu bisa itu didampingi. Kita punya tim pendamping 3 orang dalam setiap kelurahan, sehingga karena kita sasaran program kami ini semua, jadi mulai dari
istilahnya sebelum menikah, remaja lah, persiapan pranikah, kemudian menikah lagi, hamil, melahirkan, punya bayi balita, kemudian anak, itu semuanya kita punya program di sini karena kita ada program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga sampai lansia. Sampai lansia itu betul-betul kita, karena di sini pun kita punya pemberdayaan lansia. Dengan pemberdayaan lansia kita punya satu-satunya di bisa dibilang di Maluku Utara kita punya sekolah lansia. Jadi lansia itu disekolahkan, dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita wisuda mereka. Sangat senang sekali, sehingga mereka sangat jadi merasa, karena lansia ini harus betul-betul harus dianggap mereka masih berguna, masih bisa diberdayakan. Jadi seperti itu. Dari program-program utama kami, ya bisa dibilang mulai lahir sampai lansia itu program ada di KB, di DPP KB. Jadi memang berjenjang ya, mulai dari lahir tadi sampai kemudian nanti sampai tingkat lansia, terus dibina terus. Jadi kita punya bidang khusus untuk pembinaan itu. Betul. Dan tentunya kita berharap dengan adanya pembinaan seperti itu membuat keluarga juga semakin baik, terarah, dan mungkin bisa menghasilkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang berdaya guna, dan tentunya harapan bagi keluarga kecil lainnya yang ada di Kota Ternate. Baik pemirsa Gamalama TV, sudah kita ikuti banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Kita masih punya beberapa hal menarik lainnya yang akan kita bahas setelah kita ikuti jeda komersil berikut ini. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali di program Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik kita pagi hari ini tentang Ramadan 1445 Hijriah sebagai bulan keluarga, bersama Bapak Haji Rajman Maka SKM MKS selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Dan menarik sekali apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini yang berhubungan dengan keluarga, Pak ya. Tentunya kita sebagai orang tua dan menjadi satu-satunya orang tua yang selalu menjaga, mengawasi dan melihat situasi dan perkembangan anak, punya hal-hal yang perlu kita waspadai. Seperti terjadi banyak fenomena saat ini Pak Haji ya, banyak remaja yang memanfaatkan Ramadan ini hingga keluar rumah hingga larut malam, kemudian bahkan ada remaja yang pulang pagi. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan fenomena yang terjadi di remaja saat ini Pak Haji? Kalau menurut saya itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak baik. Itu pola asuh yang mungkin tidak baik menurut saya, karena hal-hal seperti itu justru kurangnya pemahaman dari orang tua, sehingga membebaskan anaknya atau membiarkan anaknya tidak pulang sampai tengah malam, dan bahkan banyak yang berlaku ugal-ugalan di jalan. Karena sempat kalau saya lihat sempat beberapa hari yang lalu, beberapa malam yang lalu saya sempat memantau, ternyata mereka ini setelah salat tarawih, nah itu ternyata mereka tidak pulang ke rumah, tinggal di pinggir jalan, trek-trekan dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sesuatu yang hal-hal seperti itu sebenarnya bersumber dari keluarga atau orang tua yang mungkin tidak terlalu peduli dengan anaknya. Kalau mereka peduli kan mereka mungkin bisa lebih mendekatkan dengan anaknya, lebih menyampaikan hal-hal mungkin nasihat dan lain sebagainya. Karena makanya saya beberapa kali membuat statement bahwa kenakalan remaja terjadi mungkin hal-hal yang tidak baik terhadap anak dan remaja itu bersumber dari pola asuh yang salah, pola asuh yang tidak baik. Artinya tidak
tidak adanya kepedulian orang tua. Karena mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan, fenomena yang ada di Kota Ternate ini setelah saya berdiskusi dengan Ketua Pengadilan Agama bahwa lebih dari 80% anak remaja kita yang menikah dini, menikah di bawah umur lah istilahnya, itu adalah akibat dari kecelakaan, pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas, sehingga bagaimanapun setelah terjadi kejadian itu ya pasti orang tua tidak ya serta-merta langsung menghadap untuk membuat dispensasi pernikahan, dan itu adalah tidak lepas dari adanya pola asuh yang tidak baik, tidak adanya kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya, sehingga tidak peduli apakah anak itu mau pulang malam kah, mau pulang pagi kah, dan mereka tidak mau peduli dengan hal itu. Padahal itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawab orang tua, meskipun dalam hal ini bahwa anak itu bukan milik orang tua, tapi anak itu adalah tanggung jawab orang tua, karena anak itu adalah titipan. Betul. Apalagi anak yang belum menikah itu masih full tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi tidak bisa sebenarnya dibiarkan. Kalau saya sendiri terus terang saya membuat karena memang ada yang tinggal juga, ponakan yang tinggal di rumah itu, saya memang sudah bikin komitmen bahwa tidak boleh ada yang pulang di atas jam 10 malam. Ya, jadi siapapun yang tinggal di rumah saya itu kecuali bersama-sama ya, artinya orang sama-sama dengan saya ya, artinya sama-sama pulang ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sendiri-sendiri saya tidak mengizinkan hal itu. Itu secara keluarga kecil kita di rumah mungkin cara upaya-upaya itu perlu dilakukan biar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjaga terus menerus, diminimalisir. Ya, Nah, terkait dengan pendekatan agama nih, Pak Haji, apakah perlu pesantren-pesantren Ramadan yang ada selama ini berjalan di bulan Ramadan itu diintensifkan untuk membangun karakter masyarakat, khususnya anak-anak remaja dalam keluarga? Oh, itu kalau menurut saya itu sangat penting. Apakah itu dilakukan di sekolah atau di masjid-masjid? Saya sebenarnya selalu menyarankan, sangat mendukung. Bahkan kalau ada ya, saya tidak ini kalau ada yang mungkin ada permintaan mungkin dukungan ke atau apa karena bikin ini ya sekedar mungkin air minum, saya selalu dukung di masjid-masjid. Jadi sebaiknya itu kalau ya mungkin melalui, kalau ada yang mungkin pengurus masjid yang melihat tayangan ini, saya menghimbau untuk melakukan kajian-kajian atau istilahnya pesantren kilat lah, pesantren kilat. Mungkin tidak mesti harus tinggal di ini, tapi mungkin habis-habis ada taklim lah, habis-habis sholat istilahnya salat wajib itu, apakah salat duhur, salat asar menjelang buka puasa, itu dibikin pesantren kita. Atau kalau mungkin di sekolah-sekolah dulu waktu saya sekolah itu, jangka sekolah waktu saya kuliah juga itu selalu kita adakan giatkan bahwa ada pesantren kilat lah ya. Kita dulu istilahnya itu pesantren kilat itu 1 minggu justru atau saya 1 minggu kita di sekolah ya memang betul-betul menginap di situ pesantrennya. Jadi kita terhindar dari aktivitas jadi aktivitas. Nah, setelah saya lihat memang dampak faedahnya sangat bagus, karena setelah apalagi anak-anak sekolah ini yang anak-anak remaja kan memang ya istilahnya mau menampilkan diri yang lebih baik, sehingga setelah keluar dari pesantren kilat itu ya memang situasi batinnya memang berbeda. Jadi mereka ditempa sehingga pas pulang di keluarga juga bagus, biasa mengaji rutin atau apa. Jadi memang sangat, kalau menurut saya sangat baik untuk bisa dikuatkan lagi atau dikembangkan lagi, diintensifkan yang pesantren kilat itu. Seperti itu. Iya. Karena kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah bulan madrasah ya. Bulan dimana kita belajar yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Sehingga ketika kita lulus dari bulan Ramadan, kita sudah berpredikat sebagai pribadi yang takwa. Nah, di bulan Ramadan ini sebagai bulan keluarga nih Pak Kadis, apakah ada keluarga yang memanfaatkan bulan ini untuk melakukan konseling keluarga? Ya, kalau
memang kalau di bulan suci Ramadan ini sebenarnya banyak juga keluarga-keluarga yang memanfaatkan itu. Mungkin ada hal-hal permasalahan atau mungkin yang tidak bisa diselesaikan di keluarga. Itu bisa melakukan atau bisa mendapatkan konseling di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Ya, kalau selama ini karena saya sebelumnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di sana juga itu ada konseling keluarga. Ya, namanya Puspaga, Pusat Komunikasi Keluarga. Jadi bisa konseling di situ, membawa keluarga, bisa berdiskusi, istilahnya curhat lah. Itu termasuk konseling terkait dengan upaya pranikah menuju pernikahan. Iya, bisa. Jadi untuk terkait dengan hal-hal itu konseling yang bisa konseling di kami punya, kalau di kelurahan kami punya pendamping keluarga itu di situ sebenarnya sudah ada di sudah ada di situ anunya konselingnya. Iya, setiap kelurahan. Nah, kalau terkait dengan Ramadan sendiri nih Pak Kadis, apakah di bulan Ramadan ini mampu merubah karakter keluarga secara keseluruhan? Ya, kalau istilahnya yang bisa saya petik, kalau secara pribadi saya sangat besar kemungkinan untuk bisa mengubah, karena kita betul-betul di 1 bulan ini kita bisa menjaga diri, betul-betul menjaga ibadah, kemudian dan lain sebagainya, sehingga setelah bulan suci Ramadan itu kita bisa terbawa dengan suasana-suasana Ramadan, sehingga perubahan karakter keluarga itu bisa kalau memang betul-betul mereka mendalami, artinya mendalami Ramadan itu dan menganggap bahwa Ramadan itu bisa membawa sesuatu perubahan, bisa dijadikan sebagai ajang mencari pahala, ajang untuk beribadah. Tapi kalau tetap menjadikan bulan sama dengan bulan-bulan yang lain, ya mungkin perubahan karakter keluarga ya mungkin saja tidak terjadi signifikan seperti itu. Ya, baik Pak Haji. Kalau kita melihat Ramadan ini adalah Ramadan sebagai bulan di mana kita ditempa untuk menjadi pribadi yang takwa. Nah, apakah selesai Ramadan adakah anggota keluarga yang terlihat biasa-biasa saja misalnya? Apakah bisa dikatakan bahwa keluarga ini gagal memanfaatkan momentum bulan Ramadan? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau istilahnya betul-betul keluarga itu memanfaatkan dan menganggap bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk beribadah, bulan untuk mencari pahala, itu pasti setelah bulan suci Ramadan itu pasti akan ada perubahan yang lebih baik. Nah, tapi kalau artinya keluarga itu menganggap bahwa di bulan suci Ramadan itu sama saja dengan bulan-bulan yang lain, artinya tidak memanfaatkan untuk beribadah, untuk mencari pahala, dan bahkan justru sebaliknya, dan tidak menginginkan hal-hal baik dari bulan suci Ramadan itu, ya setelah selesai bulan suci Ramadan ya sama saja, artinya mungkin biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Ya, artinya tergantung bagaimana keluarga itu memaknai bulan suci Ramadan. Sehingga itu tidak ada yang membekas. Ya, tidak ada membekas. Tapi kalau memang betul-betul memaknai bulan suci Ramadan, saya hakul yakin 100% pasti akan ada perubahan di dalam diri keluarga itu. Yang mungkin dulunya tidak baik bisa akan lebih baik karena dengan istilahnya faedah Ramadan. Iya. Baik pemirsa Gamal TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita masih punya 1 segmen lagi di program Selamat Pagi Maluku Utara. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa Gamal TV, kembali di segmen terakhir masih bersama Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate, Bapak Haji Rajman Maka SKM MKes, masih dengan topik Ramadan 1445 Hijriah sebagai bulan keluarga. Tentunya kita sudah banyak membahas hal-hal menarik dan positif selama bulan puasa ini Pak Haji ya.
dan hal-hal yang menarik tadi semoga bisa terinspirasi oleh masyarakat untuk khususnya keluarga kecil yang ada di luar sana, bagaimana upaya kita agar betul-betul di momentum Ramadan ini memanfaatkan segala hal positif yang baik yang dimiliki bulan Ramadan. Mungkin terakhir Pak Haji, harapan-harapan Pak Haji ke depan selaku kepala dinas, selaku pribadi keluarga untuk menjalani bulan Ramadan agar selesai Ramadan kita masih punya spirit Ramadan yang terjaga untuk melakukan aktivitas yang lebih baik lagi ke depan. Iya. Terima kasih Pak Ibra. Alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Ya, saya berharap kepada seluruh keluarga baik di Kota Ternate maupun di seluruh Indonesia yang menjangkau atau melihat siaran ini, saya menghimbau bahwa ketahanan keluarga itu sangat penting. Kebersamaan keluarga itu sangat penting karena kebersamaan keluarga bersama keluarga setiap saat, setiap momen-momen tertentu bisa kita sama-sama itu bisa menghindarkan keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak kita bisa terhindar dari pergaulan bebas, kemudian mungkin bayi balita kita juga bisa terhindar dari yang namanya stunting karena pola asuh orang tua, pola asuh kita terhadap anak-anak kita itu bisa lebih baik. Kemudian lebih ditingkatkan dengan pendidikan agama di keluarga karena sumber dari pendidikan itu sebenarnya bukan di sekolah tapi di keluarga, di rumah tangga. Jadi itu mulai dari bayi, balita, kemudian remaja yang memang anak remaja yang memang sangat butuh pendampingan karena kalau setelah dewasa itu sudah tidak istilahnya tidak bisa lagi kita drive ya. Jadi memang kita dari bayi, balita dan anak itu yang memang bisa betul-betul kita bisa penuhi kebutuhannya baik jasmani dan rohani sehingga anak-anak kita ini tidak mencari hal-hal yang lain yang di luar daripada keluarga. Jadi jagalah keluarga kita supaya tidak terlibat hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan ayat dalam Al-Quran bahwa jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi betul-betul tanggung jawab keluarga terhadap anggota keluarga itu yang harus ditingkatkan sehingga kita juga bisa memaknai bulan suci Ramadan ini dengan kebersamaan keluarga. Kita bisa bersama keluarga dengan momen-momen tertentu di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah sebenarnya momen terbaik untuk bisa mendekatkan diri dengan keluarga kita. Mungkin itu saja Pak Ibra, insyaallah. Ya, jadi bulan puasa Ramadan ini merupakan momentum terbaik untuk merekatkan diri kita yang mungkin 11 bulan lainnya selalu terpisah oleh waktu dan berbagai kesibukan. Dimanfaatkanlah bulan Ramadan ini agar bisa selalu bersama keluarga, mengikat silaturahmi lebih erat dan tentunya hal-hal positif bisa terjadi di bulan Ramadan. Baik pemirsa Gamalama TV, kita sudah di akhir program. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga kepada Bapak Kadis Kependudukan dan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Ternate. Mohon maaf kalau ada banyak kekhilafan dalam tayangan kami. Saya Ibrahim Hamzah pamit dari ruang Anda, hadapan Anda. Kru yang bertugas juga mewakili kerabat kerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.